Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita ketahui, setiap tahunnya kita melakukan pelaporan pajak. Pasnya di bulan Januari sampai Maret, setiap PNS melakukan pelaporan yang kita kenal sebagai e-filing. Pada kesempatan kali ini, tim IT Distrik Siak Bedalau akan memberikan tutorial singkat bagaimana cara kita melakukan pengisian e-filing tersebut. Namun sebelum itu, pastikan kita sudah mendapatkan lembaran A2 seperti ini. Lembaran A2 ini biasanya didapatkan dari bendahara yang diberikan kepada kita. Oke, langsung saja kita lakukan cara pengisiannya. Pertama yang perlu kita lakukan adalah buka Google, lalu kita klik di situ DJP Online. Lalu kita pilih DJP Online Direktorat Jenderal Pajak. Di close saja, lalu kita masukkan tadi NPWP kita. Misalnya lupa kata sandinya, bisa dilihat di menu di bawah ini. Lalu kita masukkan kode keamanan. Di situ terlihat DNCB3. Klik login. Lalu di situ buat SPT. Pilih menu buat SPT. Lalu jawab pertanyaannya. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Jawabannya tidak. Apakah suami istri? Ya, tidak. Apakah penghasilan bruto? Jawabannya adalah di sini lihat letaknya. Jadi kita penghasilan PNS itu kan di atas 60 juta setahun ya. Jadi ini jawabannya adalah tidak. Lalu kita harus memilih formulirnya 1770S. Kita pilih dengan panduan. Kemudian kita klik SPT 1770S dengan panduan. Lalu buat tahun pajak, kita pilih tahun sekarang. Lalu normal, status SPT, lalu klik selanjutnya. Kemudian ada info seperti ini info mengatakan mengisi pajak ini berdasarkan formulir A2. Kita pilih ya. Lalu kita oke kan. Lalu di sini daftar pemotongan PPh, siapa yang memotongnya, NPWP-nya, kita klik tambah. Kemudian jenis pajaknya kita pilih pasal 21. NPWP pemotong ini kita ambil dari A2 tadi, yaitu ini. NPWP bendahara 00138 sekian. Kita pindahkan. Otomatis ketika kita masukkan NPWP pemotong, kemudian kita klik nama pemotong, kita tidak perlu lagi menulis nama karena dia udah otomatis, artinya ini udah berada dalam sistem. Kemudian di sini nomor bukti pemotongan kita ambil di A2 yang ini. Yang 1.2.2 12. Kemudian tanggal bukti kita lihat di A2. Tanggalnya adalah tanggal 5 Januari 2001. Kita pilih 5 Januari 2021. Jumlah PPh yang dipotong adalah, kita lihat di A2, yaitu PPh yang dipotong, yaitu ini, yang nomor 22 ya, yaitu 0 rupiah. Kita buat di situ 0, simpan. Udah. Kemudian selanjutnya kita klik selanjutnya. Masukkan penghasilan neto dalam nilai sehubungan dengan pekerjaan. Penghasilan neto dalam nilai sehubungan dengan pekerjaan ini kita isi. Ini diambilnya penghasilan bersih kita dari A2 tadi, yaitu di nomor 15, jumlah penghasilan sebesar 50.868.
Nah, kita ketikkan atau kita copy paste, ini pindahkan ke di sini. Apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Jawabannya adalah tidak. Selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Tidak. Apakah Anda memiliki penghasilan tidak termasuk objek pajak? Jawabannya tidak. Apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Ya, ini sudah. Ini adalah honor daerah. Honor daerah itu sudah terpotong sendiri. Jadi ini jawabannya adalah ya. Jadi penghasilan bruttonya kita honor daerah. Berapa besarnya honor daerah kita? Kemudian kita kalikan 12. Kemudian karena dia udah terpotong otomatis, maka kita buat dia 0, lalu kita simpan. Dan klik selanjutnya. Kode harta. Nah, jadi di sini tambahkan harta, tahun perolehan, harga perolehan. Jadi kalau ingin kita punya mobil, tambahkan kode harta. Ini kita punya mobil. Ini mobil. Kemudian nama hartanya apa? Toyota misalnya. Dan tahun perolehannya kapan? Dan harganya berapa? Dan keterangannya pribadi. Tapi kalau kita udah punya harta pada tahun yang lalu yang udah kita laporkan, kita tinggal pilih ini saja, harta pada SPD tahun lalu. Ya, dia akan muncul otomatis sendiri. Lalu kita klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki utang? Ya, kalau ada utang buat, kalau tidak tak usah. Jadi kalau ada utang, misalnya kalau saya masih ada utang, jadi utang pada SPD tahun lalu boleh. Kalau kita ingin membuat, karena utang pada yang tahun lalu kan dan seiring berjalannya waktu dia kan berkurang, lalu kita berbeda. Jadi kode utangnya kita buat lagi, utangnya utang bank ya, nama pemberinya Bank Riau Kepri, alamat pemberinya, tahun peminjaman berapa, buat tahun peminjamannya, jumlahnya berapa. Lalu simpan. Kemudian klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki tanggungan? Jawabannya ya. Kalau Anda lihat pilih tanggungan pada tahun yang lalu dan tambahkan. Belajar. Simpan. Lalu klik selanjutnya. Apakah Anda membayar zakat sumbang keagamaan kegiatan wajib? Nah, kalau di SIA itu kan kita ada zakatnya, kita pilih ya. Zakat sumbangnya berapa besarnya? Nah, lihat aja di SMS pemberitahuan dari Basnas kali 12 bulan. Totalkan berapa? Kalau misalnya 100.000 per bulan kali setahun berarti 1.200.000. Status kewajiban perpajakan suami istri kawin. Oke. NPWP istri kosongkan saja. Ini klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki kembalian pengurangan darinya? Jawabannya tidak. Klik selanjutnya. Apakah Anda melakukan pembayaran PPh? Oh, ini kosongkan saja. Lihat.
pastikan hasilnya yang paling penting itu ya, nihil. Nah, klik selanjutnya. Klik selanjutnya. Kemudian pilih setuju. Klik selanjutnya. Oke, ini gambaran SPT kita. Kemudian ambil kode verifikasi, klik di sini. Lalu pilih kirimnya ke email. Kalau kirimnya SMS bisa, tapi berbayar karena pulsa ditanggung oleh si penerima. Pilih kirim ke email. Lalu pilih OK. Sukses, lalu kita buka email kita. Buka email. Oke, ini udah masuk ya, filling. Buka. Kodenya 847B. Dan pas di copy dan pastikan kode servernya sesuai EF991603. EF91603. Oke, cek. Lalu masukkan kode aplikasi, klik aja kursor di sini, kemudian kita pastikan. Kemudian kirim SPT. Lalu kita buka email kita, lalu kita lihat di sini. Nah, inilah dia, udah masuk ya. Tahun pajak 2020. Oke, selesai. Demikianlah tutorial cara pengisian e-filing. Jika seandainya tutorial ini bermanfaat, silakan di-like, di-subscribe, dan di-share kepada kawan-kawan yang memerlukan. Kritikan dan saran bila ada, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.